Oke guys, welcome to back my channel. Kembali lagi bersama Amri di sini. Kali ini kita kedatangan figur baru lagi. Ini adalah BMB 6602 EKS Studio Series 103 Rhinox dari film Transformer Rise of the Beast. Untuk tampak depan boxnya seperti ini. Ya, ini gua gak nyangka ini bagus artboxnya bro. Ya, di sini terlihat ini figurnya di dalam sepertinya ada mikanya kayak begini ya. Di kiri sini ada tulisan MX seperti ini. Kemudian di sini ada foto dari figurnya seperti ini ya. Kemudian tampak sampingnya seperti ini. Ada foto dari figurnya juga kayak begini. Tampak samping satunya lagi seperti ini. Ada tulisan Transform Warrior kayak begini. Kemudian tampak atasnya kayak begini. Ada tulisan Rhinoceros Warrior kayak gini. Dan tampak belakangnya seperti ini. Di sini ada foto dari figurnya dalam bentuk robotnya. Dan ini dalam bentuk beast mode-nya. Dan di sini ada tulisan Transform Warrior. Dan di sini ada tulisan yang nggak mungkin kalian baca juga. Oke, itu dia untuk boxnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita unboxing figurnya sama-sama. Let's go! Oke guys, ini dia figurnya setelah kita unboxing. Ya, pertama kita mendapatkan ini manual instructionnya seperti ini ya. Ini kayak begini aja kertasnya, cuma selembar kayak begini. Berikutnya kita punya palunya seperti ini bentuknya. Bisa kalian lihat ada detail mesin-mesinnya juga kayak gini. Di sini ada kayak kulit organiknya seperti ini ya. Di sini ada kayak duri-durinya seperti ini ya. Nah, ini bisa bisa dibentuk jadi palu seperti ini ya. Oke. Dan ini dia figurnya dari si Rhinoceros Warrior ya, aka Rhinox dari film Transformer Rise of the Beast. Ini versi Kyo-nya dari versi yang studio seriesnya ya. Ini pabrikannya katanya sih dari BMB ya. Ya ini gua gak tahu beneran pabrikan BMB atau bukan ya, tapi dari segi kualitas plastiknya ini super solid bro, harus gua bilang ya, ini solid banget. Ini hampir kayak original sih feelnya. Gue gak nyangka bro, ini kualitas plastiknya bagus loh. Ini bener loh, feelnya kayak versi original loh. Ini keren banget sih. Ini kayaknya beneran dari BMB ya. Tapi setahu gue BMB itu udah nggak ada ya, udah kena gerebek apa gimana gitu ya. Ya mungkin ngaku-ngaku namanya aja atau beneran BMB nya gue gak tahu. Tapi dari segi kualitas plastiknya ini bagus banget bro. Harus gue bilang ya, ini bagus banget dengan berat hati emang figurnya. Ini bagus sih kualitas plastiknya bro. Ini mantep banget sih, solid banget ini. Feelnya ya hampir kayak original bro. Bahkan 11-12 lah kayak original ini. Ini mantep banget sih. Oke, kita lihat untuk detail lebih dekatnya ya. Oke guys, berikut tampak lebih dekat untuk detail figurnya. Pertama untuk head sculptnya bisa kalian lihat. Nah ini udah mirip seperti di CGI-nya ya, yang kayak gini. Ini jelas banget, detail mulutnya juga jelas ya. Sculptingannya mantep banget. Kemudian untuk alisnya dia pakai cat silver chrome kayak gini. Di bagian sini atasnya juga pakai silver chrome ya. Kemudian untuk matanya menurut gua ini terlalu kekecilan sih ya. Ini minus bagian matanya aja sih. Harusnya bisa lebih menonjol lagi gitu biar bisa lebih kelihatan ya. Nah ini kan kayak sipit banget ya kayak gitu ya. Nah, paling minusnya di bagian mata situ doang sih. Ini ya tapi masih sedikit kelihatan ya kalau ini tampak aslinya. Kalau nggak di depan kamera ini masih kelihatan, kalau di kamera ini kayak sipit banget kayak gini ya. Ya, kemudian untuk detail bagian sini ada detail mesin-mesinnya juga, dikasih sculpt juga kayak gini. Yang sayangnya ini nggak dicat sama sekali ya, harusnya dicat warna silver chrome, ini bakal lebih bagus lagi. Nah, kemudian untuk dadanya seperti ini detailnya bro. Nah ini dicat warna silver chrome kayak gini. Dan di sini ada detail battle damage seperti ini ya. Ini crowak kayak gini. Ya di bagian sini juga ada sedikit. Dan di sini perutnya ini catnya pakai warna emas kecoklatan kayak begini ya. Nah ini catnya rapi banget. Ini BMB, ini mantap banget sih ya. Oke, berikutnya untuk sini ini bahunya dia pakai cat silver chrome juga, dan di sini ada detail battle damage juga. Ini crowak kayak gini ya.
Dan ini ada tekstur kulit sintetis sepertinya untuk penyamaran dalam bentuk bismutnya ya. Dan di sini ini bagian bicepnya seperti ini detailnya, dan dicat warna emas sedikit kecoklatan juga kayak gini. Di sini juga ini catnya warna emas coklat kayak gini ya. Di sini ada spike-spike-nya kayak gini. Dan untuk tangannya di sini ada detail mesinnya juga kayak begini. Oke, berikutnya di sini juga ada detailnya seperti ini ya. Nah, di bagian sini juga ada detail kulit sintetisnya seperti ini ya. Dan di sini nggak lupa juga ada battle damage-nya seperti ini, kulitnya yang mengelupas kayak begini. Oke, berikutnya untuk pahanya seperti ini detailnya. Ini dia pakai bahannya ini plastik ya, lentur. Kayaknya biar nggak gampang patah, jadi pakai plastik seperti ini ya. Dan ini ada tekstur kulit sintetisnya juga. Nah, ke bagian sini juga ada kayak gini. Ini teksturnya enak banget sih dipegang ya. Dan di sini juga ada. Kemudian di dalam situ bisa kalian lihat itu ada detail mesinnya juga kayak gitu ya. Dan untuk tampak kakinya seperti ini, scalpnya ada detail mesinnya juga. Dan untuk tampak bawahnya seperti ini ya, ada sedikit sculptingannya juga, meskipun agak bolong ya, tapi dia dikasih detail seperti itu ya. Ini mantap banget. Dan untuk tampak belakangnya seperti ini bisa kalian pasang di punggungnya juga senjatanya ya kayak gini. Nah, ini udah rapi ya, minim kibal seperti ini udah rapi. Kemudian ini ekornya bisa kita gerak-gerakin seperti ini. Oke, untuk detail paha belakangnya seperti ini ada detail ini kulit sintetisnya seperti ini. Dan gak lupa untuk battle damage-nya juga ya, krowak ya gitu ya, mengelupas kulitnya. Nah, untuk di sini ini ada detail mesin-mesinnya juga di dalam situ ya. Oke, ini untuk detailnya asli cakep banget ya, karena ini emang kopiannya dari versi original dari Hasbro-nya ya, yang Transformer Studio Series 103 yang dari film Rise of the Beast kalau nggak salah ya, yang nomor 103 ini si Rhinox ini ya. Oke, berikutnya kita langsung aja cek untuk artikulasinya. Untuk artikulasi kepalanya menunduk dongaknya seperti ini aja, hampir nggak bisa ya. Kemudian untuk goyang kanan kiri ya bisa, untuk muter 360 nggak bisa karena mentok ke bagian sini ya. Oke, dan berikutnya untuk shouldernya bisa kita gerakin naik turun kayak gini. Untuk tangannya bisa mangkat ke samping sejauh ini. Oke, kemudian di sini nggak ada bicepnya ya, di sini cuman putaran tangannya aja di bagian sini. Oke, kayak gini. Nah, bisa kita putar kayak begitu. Oke, berikutnya untuk tekukan sikunya bisa kita tekuk sampai 90 derajat kayak gini. Oke, berikutnya ini tangannya bisa kita putar seperti ini. Oke, kemudian untuk pinggangnya bisa kita putar 360 derajat seperti ini. Untuk menunduknya nggak ada F crunch-nya ya. Kemudian untuk sini ini apa ini namanya, ini wise-nya atau kolor bagian depannya ya, ini bisa kita gerakin ke depan ke bawah kayak gini. Oke, dan berikutnya ini pahanya ada sedikit pergerakan seperti ini. Oke, kemudian untuk menendang ke depan bisa sejauh ini, untuk menendang ke belakang sejauh ini, dan untuk lututnya bisa kita tekuk sampai sejauh ini. Kemudian untuk kakinya bisa kita naik turunin kayak gini, dan juga bisa pivot seperti ini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sampai sejauh ini. Oke, itu dia untuk artikulasinya. Langsung aja kita tes untuk pose-posenya. Dengan tinggi kurang lebih 17 cm, berikut skala perbandingannya dengan Deluxe Class Mirage, Deluxe Class Air Razor, Leader Class Scourge, dan terakhir Leader Class Optimus Primal.
Oke guys, untuk cara transformnya, perutnya kita keluarin seperti ini, dan satunya juga sama keluarin. Kalau udah, tangannya kita ke arah depanin dulu seperti ini, tangan satunya juga sama, dan dadanya kita keluarin, tarik ke arah depan kayak gini ya. Berikutnya di situ ada coakan ya, bisa kalian pasangin part ini seperti ini. Part satunya juga sama, pasangin kayak gini. Kalau udah, ini dorong part ini seperti ini ya, sampai ngeklik kayak begini. Berikutnya pundaknya kita keluarin dulu, tarik kayak gini. Oke, kepalanya juga kita tarik ke arah atas seperti ini. Kalau udah, di sini ada duri-durinya, kita ke atasin juga kayak gini, diangkat ke atas ya, satunya juga sama. Dan berikutnya lehernya kita juga tarik ke atas sampai seperti ini. Oke, kalau udah, kita kepalanya ini tinggal kita angkat kayak gini, tanduknya kita keluarin seperti ini. Oke, kalau udah tinggal tutup lagi, dan di sini ada pack, di sini ada lubang ya. Tinggal kita masukin aja, tinggal kita pas-pasin sampai ngeklik kayak begitu. Kemudian di sini ada pack juga ya. Ini ada lubang. Nah, tinggal kita masukin lagi seperti ini. Oke, berikutnya tangannya kita puterin 180 derajat. Tinggal kita keluarin aja kayak gini, putar ke dalam seperti ini, dan dimasukin lagi kayak begini. Oke, berikutnya ini part yang ini ya. Ini kita ke arah bawahin, tarik seperti ini. Oke, kalau udah tinggal kita masukin ke dalam partnya. Nah, kayak begitu. Oke, kalau udah masuk seperti ini ya, sampai masuk kayak gitu. Ini kakinya tinggal kita lurusin seperti ini, putar sedikit. Nah, kayak gini. Dan ujungnya tinggal kita lurusin seperti ini. Lakukan juga proses yang sama di kaki satunya sampai kayak gini. Ini tinggal kita tutup aja, satunya juga sama, tutup. Dan untuk depannya udah kelar, kita pindah ke bagian belakangnya ya. Ini kita kesampingin dulu kayak gini senjatanya. Berikutnya part ini kita tarik. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita lurusin seperti ini dulu. Berikutnya kakinya tinggal kita tekuk aja ke depan. Nah, seperti ini gampang aja ya, tinggal ditekuk aja kayak gini. Kaki satunya juga sama, tekuk seperti ini. Nah, kayak gini. Di sini ada pack, bisa kalian lihat ya, ada pack 2 kayak gini. Dan di atas sini, ini di atas ini pantatnya. Ini bentar ya, gua fokusin dulu, nggak kelihatan ya. Nah, di atas sini, oke. Nah, di sini ya ada lubang, bisa kalian lihat. Tinggal kita pas-pasin aja ke dalam lubangnya, dilurus-lurusin. Nah, sampai masuk kayak gini. Satunya juga sama, masukin seperti ini. Nah, jangan lupa ini senjatanya kita lurusin. Dan ini dia guys bentuk beast mode-nya dari si MX6602 yang udah full transformasi. Oke guys, ini dia bentuk beast mode-nya dari si Rhinox ini ya. Menurut gua ini udah bagus, tapi masih ada kurang di bagian perut sini ya. Ini di bagian perutnya. Kalau menurut gua ini masih kurang natural ya, meskipun kalau dilihat dari beberapa angle ini udah bagus banget. Udah ya menggambarkan badak lah ya. Ya harusnya sih ini bisa lebih bagus lagi sih. Harusnya di perut sini ini dikasih engineering lagi gitu ya. Harusnya bisa lebih rapi, bisa lebih rapat. Kalau di bagian ini, di bagian perut sini, ini dikasih engineering lagi biar bisa dilipat ke bagian yang kopong sini ya. Harusnya bisa lebih tertutup, lebih rapi, dan bagian sampingnya juga bisa dilipat ke belakang gitu ya. Harusnya sih ya bisa lebih bagus gitu. Ini juga udah bagus sebenarnya. Tapi kan kalau menurut gua ya masih kurang sih ya. Ya mungkin karena pasarannya juga ya anak-anak ya. Ya jadinya dibuat sesimpel mungkin sih kalau menurut gua ya. Ya overall sih ini udah ya worth it aja sih bro. Soalnya udah bagus figurnya. Dan untuk bentuk badaknya sebenarnya ini udah pas banget. Ini proporsi badannya udah pas ya, nggak kebantetan ataupun kepanjangan. Kalau kita lihat ini dari atas seperti ini ya, bentar ya. Nah kayak gini. Oke, ini kita cabut dulu. Oke, nah seperti ini ya. Ini bentuknya udah clean banget. Ini punggungnya mantep banget. Udah rapi bro, nggak ada kibel-kibelan lagi. Ini mantep banget ya. Dan kalau kita lihat dari depan seperti ini penampakannya. Nah bisa kalian lihat sendiri ya, ini udah mirip badak ya.
Ini udah cakep banget, proporsinya udah pas ya. Apalagi kalau kita lihat dari dekat seperti ini penampakannya. Ini penampakan hash clubnya seperti ini, ada lidahnya juga di situ, matanya juga hijau ya kayak gitu. Yang ini udah cakep banget bro. Oke, untuk artikulasinya mulutnya bisa kita gerak-gerakin seperti ini. Oke, untuk kepalanya ini bisa mendongak sejauh ini aja. Untuk kakinya bisa kita gerak-gerakin juga, ini sedikit aja kayak begini. Untuk menekuknya juga bisa ya, sejauh ini aja tapi nah kayak gini. Oke, berikutnya pergelangan kakinya bisa kita putar 360 derajat kayak gini. Untuk kaki belakangnya bisa kita gerak-gerakin juga seperti ini. Pivot-pivot kayak begini. Dan untuk ekornya bisa kita gerakin juga seperti ini. Berikut skala perbandingannya dengan Deluxe Class Bumblebee, Voyager Class Battle Tribe, Leader Class Scourge, Voyager Class Optimus Prime, Deluxe Class Optimus Prime dari film Transformers One, Voyager Class Cheetor, dan terakhir Leader Class Optimus Primal. Oke guys, bagaimana pendapat kalian untuk figur MX6602 dari BMB ini? Kalau gue pribadi ya, secara kualitas, secara detail ini bener-bener bagus banget bro. Terutama kualitas plastiknya, gue kaget banget. Ini padahal versi Kyo-nya ya, yang dari Studio Series 103 yang dari Hasbro ya itu. Ini kopian langsungnya, nggak ada improve sama sekali. Tapi untuk kualitasnya bener-bener solid banget bro. Terutama untuk kualitas plastiknya ya. Sekali lagi ini figur bener-bener solid banget ya. Kualitas plastiknya ini hampir menyerupai originalnya bro. Hampir mendekati originalnya. Ini kualitas plastiknya bener-bener mirip banget. Kalau gua sandingin seperti ini si Studio Series Primal ya. Kalau gua bandingin sama si Primal ini, emang kualitas plastiknya nggak jauh beda seperti versi original dari Hasbro ini. Ini benar-benar solid banget si MX6602 ini ya. Gua agak salah ambil untuk figur satu ini sih. Ini benar-benar worth it banget bro. Kalian harus punya sih, wajib bro. Ini gua beli dengan harga 250 ribuan. Kalau kalian minat untuk figur satu ini, nanti gua taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih udah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa juga like video ini, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, ke abang kalian, ke teteh kalian, ke mamah kalian, ataupun ke nenek kalian juga boleh. Tentunya ke siapapun aja. Dan jangan lupa juga subscribe bagi yang ikhlas. See you on my next video. Thank you for watching.